Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan makalah dari kelompok kami, yaitu membahas tentang bahasa Al-Quran, konsep dasar ulumul Quran, surat dan ayat-ayat Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu bahasa Al-Quran. Kitab suci dan mukjizat terbesar agama Islam adalah Al-Quran. Dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena itu dalam pandangan dan perasaan setiap Muslim apapun, bahasa aslinya bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari hakikat Islam. Jadi sudah jelas Al-Quran yaitu menggunakan bahasa Arab. Berbeda dengan kitab suci agama sebelum Islam yang diperuntukkan khusus kepada kalangan terbatas, Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh makhluk melata yang bernama manusia. Maka bahasa yang digunakan Al-Quran haruslah bahasa yang punya posisi strategis bagi semua bangsa manusia, dan bahasa itu adalah bahasa Arab dengan sekian banyak alasannya. Di antaranya, bahasa Arab adalah bahasa tertua di dunia. Ahli sejarah bahasa mengatakan bahawa Nabi Adam dan istrinya Hawa adalah manusia yang pertama kali menggunakan bahasa Arab, sebab mereka diciptakan di dalam surga, di mana ada dalil yang mengatakan bahawa penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi sudah jelas orang yang pertama kali menggunakan bahasa Arab yaitu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Dan di surga pun juga menggunakan bahasa Arab. Ketika Adam menjejakkan kaki pertama kali di permukaan planet bumi yaitu, maka bahasa yang dilafadzkannya tentu bahasa Arab. Kalau kemudian anak Adam berkembang biak dan melahirkan jutaan bahasa yang beragam di muka bumi, semua berasal dari bahasa Arab. Jadi bermacam-macam bahasa yang di negara kita, pada intinya yang pertama kali bahasa yang ada di dunia yaitu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab memang induk dari semua bahasa yang dikenal umat manusia. Wajar pula bila Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia menggunakan bahasa yang menjadi induk semua bahasa umat manusia. Jadi bahasa Arab ini adalah induk untuk semua manusia. B. Bahasa Arab paling banyak memiliki kosakata. Sebagai induk dari semua bahasa di dunia dan tetap digunakan umat manusia hingga hari ini, wajar pula bila bahasa Arab memiliki kosakata yang perbendaharaan yang sangat luas dan banyak. Bahkan para ahli bahasa Arab menuturkan bahawa bahasa Arab memiliki sinonim yang paling menakjubkan. Kata unta yang dalam bahasa Indonesia hanya ada satu padanan, ternyata punya 800 padanan kata dalam bahasa Arab. Jadi unta menurut negara Indonesia, binatang unta itu kan hanya unta, hanya satu artinya yaitu unta. Tapi di dalam bahasa Arab, unta itu mempunyai 800 kosakata. Berarti betapa banyaknya kosakata perbendaharaan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu memang banyak kosakatanya. Fenomena seperti ini tidak pernah di dalam bahasa lain di dunia ini dan hanya ada di dalam bahasa Arab. Jadi hanya ada di bahasa Arab. Di bahasa-bahasa lain tidak ada yang banyak artinya tersebut. Jadi lanjut lagi. B. Konsep dasar ulumul Quran. 1.
pengertian wahyu. Pengertian wahyu itu ada dua. Yang pertama yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu wahyu secara etimologi. Ilham al-fitri, al-insan, ilham yang menjadi fitrah manusia seperti wahyu terhadap ibu Musa, yang artinya dan kami wahyukan ilham kepada ibu Musa, susuilah dia. Yang kedua, ilham yang berupa naluri pada binatang seperti wahyu kepada lebah, yang artinya dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah di bukit-bukit, di pohon kayu, dan di rumah-rumah yang didirikan manusia. Surah An-Nahl ayat 68. Isyarat yang cepat melalui isyarat seperti isyarat Zakaria yang diceritakan Al-Quran, yang artinya maka keluarkanlah dia dari kamu dari mihrab, lalu memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Surah Maryam ayat 11. B. Wahyu secara terminologi. Wahyu adalah nama bagi yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul dari Allah. Jadi wahyu itu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul itu langsung dari Allah. Itu yang disebut dengan wahyu secara terminologi. Wahyu Allah kepada Nabi dan Rasulnya ialah Allah menyampaikan wahyunya ke dalam jiwa Nabi dan Rasul tentang pengertian pengetahuan yang Allah kehendaki, yang akan mereka sampaikan pula kepada manusia sebagai petunjuk bagi mereka dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nabi dan Rasul sudah menerima wahyu itu betul-betul percaya bahawa yang mereka terima tentang wahyu itu adalah dari Allah. Wahyu ialah pengetahuan. Jadi saya ulangi lagi, wahyu ialah pengetahuan yang didapat seseorang dari dirinya sendiri dengan keyakinan yang penuh bahawa pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan sesuatu perantara atau tidak. Bedanya dengan ilham ialah bahawa ilham adalah perasaan yang meyakinkan hati dan yang mendorongnya untuk mengikuti tanpa diketahui dari mana datangnya, dan ilham itu hampir serupa dengan perasaan lapar, haus, suka dan duka. Jadi bedanya wahyu dengan ilham itu, kalau ilham itu keyakinan di dalam hati kita gitu. Kalau kita misalnya ada apa sesuatu, kita yakin bahawa sesuatu ini baik bagi kita, yaitu itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi. Menurut pendapat Al-Asy'ari dan beberapa pendapat yang lain, kata Quran berasal dari korona, yang berarti menggabungkan. Ya, bukan virus corona ya, bukan virus corona, tapi corona yang berarti menggabungkan. Menurut pendapat para qurra, kata Quran berasal dari qoroin, yang berarti korina. Maksudnya bahawa ayat-ayat Al-Quran yang satu dengan lainnya saling membenarkan. Menurut pendapat Al-Zajjad, kata Quran sewazan dengan kata fulan, yang berasal dari kata qori atau qoru, yang berarti mengumpulkan atau himpunan. Menurut pendapat masyhur, kata Quran berasal dari kata qoro'a, yang berarti bacaan. Menurut pendapat Al-Lihyani adalah lafaz Al-Quran itu berhamzah, bentuknya masdar, dan diambil dari kata qoro'a yang artinya membaca. Hanya saja Al-Quran ini menurut Al-Lihyani adalah masdar isim maf'ul. Jadi Al-Quran artinya makruh, bukan makruh ya, makruh dibaca artinya. B. Pengertian secara terminologi menurut para ahli. Menurut Departemen Agama Al-Quran dan terjemahnya memberikan pengertian bahawa Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya merupakan ibadah. Jadi sudah jelas Al-Quran itu turunnya langsung dari Allah.
melewat perantaran malaikat Jibril yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas Al-Quran itu emang langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran itu termasuk mendapati nilai ibadah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Subhi Al-Soleh, Al-Quran adalah kalam Allah yang berfungsi sebagai mukjizat bukti atas kebenaran kenabian Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf yang dinuklirkan dengan jalan mutawatir, dan bagi membacanya dipandang ibadah. Sama juga ya artinya. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Zoyinah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Pengertian ulumul Quran. Ulum Al-Quran secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan jamak dari kata ilmu yang merupakan bentuk masdar dari kata ya'lamu ilmu yang berarti mengetahui. Sedangkan Al-Quran berasal dari Qur'ana yaqra'u qira'a yang berarti membaca. Pengertian ulum Al-Quran maka ulum yang disandarkan kepada Al-Quran memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran secara terminologi menurut para ulama, ulum secara terminologi berbeda berpendapat. Yang pertama dari Syekh Manna Al-Qanan, ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab an-nuzul turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran. Ayat-ayat diturunkan di Mekah dan ayat-ayat diturunkan di Madinah, dan hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Az-Zarqani. Menurut Az-Zarqani, ulum Al-Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, tafsirnya, kemukjizatan, nas, mansud, dan penolakan hal-hal yang menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal-hal lain. Yang ketiga, menurut Abu Syahbah, ulum Al-Quran adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran melalui proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nas, mansud, muhkam, mutasyabih, sampai pembahasan-pembahasan lain. C. Surah dan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran secara bahasa dapat diartikan dalam banyak makna. Di antaranya adalah mukjizat, tanda atau alamat, pelajaran atau peringatan, suatu hal yang menakjubkan, kelompok atau kumpulan. Secara terminologi, ayat adalah sebagai sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam suatu surat Al-Quran. Bagian terkecil atau terpendek dari surah yang terdapat dalam Al-Quran terdiri atas satu atau sejumlah huruf dan kalimat yang mempunyai arti. Pengertian surah. Surah yang berbentuk jamak. Kata surah yang berbentuk jamak, suar, berasal dari kata sisai dalam bejana. Makna lain adalah al-sur yang berarti pagar, membatas. Adapun kata surah itu berasal dari pasal. Kata surah diartikan oleh Munawwar Khalil dengan tingkatan atau martabat, tanda atau alamat, gedung yang tinggi serta indah, sesuatu yang sempurna serta susunan suatu atas lainnya yang bertingkat-tingkat. Surah secara terminologi, surah
dalam pengertian secara terminologi, yaitu sekelompok ayat-ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan penutup. Dari pengertian di atas, memberikan beberapa isyarat, antara lain siapa saja yang membaca Al-Quran akan mendapatkan tingkatan yang mulia dalam ilmu pengetahuan. Surah-surah dalam Al-Quran itu sebagai tanda permulaan dan penghabisan tiap-tiap bagian. Surah-surah itu pada hakikatnya merupakan gedung-gedung yang indah yang mengandung disiplin ilmu dan hikmah. Tiap-tiap surah dalam Al-Quran itu mengandung materi yang lengkap dan sempurna. Tiap surah dalam Al-Quran itu antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Surah Al-Quran sebagai terhimpun dalam Mushaf Utsmani berjumlah 114 surah, yaitu dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas.